Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku berikan kepada kalian dari ilmu itu melainkan sedikit, melainkan hanya sedikit. Ulama ahli tafsir menyebutkan ayat ini, andai kata seluruh ulama yang ada di belahan dunia ini semua dikumpulkan dan disatukan semua ilmu mereka, itu masih dalam hitungan sedikit, hanya sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi sisi kebodohan bagi orang yang ketika disodorkan pertanyaan dan selalu dia menjawab, sisi kebodohannya, sisi kejahilannya adalah bahwa setiap kita menjawab pertanyaan itu pasti membutuhkan pengetahuan yang sangat luas, yang sangat mumpuni, sementara kita mustahil memiliki yang ilmu yang sangat luas dan mumpuni. Semata-mata yang hanya memiliki pengetahuan yang luas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahata bi kulli syai'in 'ilma, walladzi qala subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fid dunya wal ukhra, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu murtada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amini ala rubbis sama wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi wa man ihtada, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi ma'na du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaykum mahabbatan minni wallahu a'lam bi. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala Zat yang Maha Ghafur. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka tentu kita menjalankan amal ibadah kepadanya. Harapan kita dengan ibadah yang kita kerjakan ini diterima olehnya, dan juga setiap kita melaksanakan amal ibadah, harapan kita agar Dia yang Maha Kuasa mencatat itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Amin, Allahumma amin. Juga tidak luput pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, jamaah, tuan-tuan haji, orang-orang tua, wabil khusus pengurus masjid, ketua, bendahara, penasihat, wakil dari ketua, umumnya kita yang hadir dalam majelis ta'lim Masjid Jami' Zulfirdaus ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan pada diri kita dapat menghadiri tiap-tiap majelis ta'lim yang selalu diadakan dalam masjid ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat duka alam keharibaan Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita hadir dalam masjid ini dan kita mengadakan majelis ta'lim. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan para malaikatnya untuk tempat dan sekitar yang di situ diadakan majelis ta'lim. Kita melaksanakan majelis ta'lim ini bukan hanya mementingkan kebaikan atas diri kita, bukan hanya sekedar menghilangkan kejahilan atas diri kita, tetapi juga adalah bentuk kita berbuat baik, bersosial dalam kebaikan dengan masyarakat sekitar, yaitu ialah dengan orang-orang yang ada di sekitar majelis ta'lim ini. Kenapa demikian? Dengan wasilah kita, dengan agenda yang kita adakan, mereka yang belum berkesempatan untuk hadir tetap mendapatkan cipratan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keterangannya di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Maka oleh karena itu, dengan kita mengadakan majelis ta'lim ini, termasuk daripada amal kebaikan yang sifatnya bukan individu untuk kita, dan juga adalah kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majelis taklim yang selalu kita adakan ini senantiasa bisa istiqomah. Kita berharap dari generasi ke generasi setelah kita tidak ada nantinya akan ada anak cucu kita meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kita rintis, yang telah kita jalankan ini. Amin Allahumma amin. Orang-orang tua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjut hikmah yang ke-67 dari Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala al-imam, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa 'abbiran an kulli ma syahid wa zakiran li kulli ma 'ulim fastajilla bizalika ala wujudi jahlihi. Yang artinya adalah, barang siapa yang kamu lihat akan dia menjawab dari tiap-tiap perkara yang dia tanyakan dan mengibaratkan dari tiap-tiap perkara yang dia saksikan, dan selalu menyebutkan bagi tiap-tiap yang dia ketahui, maka jadikanlah itu dalil demikian itu atas adanya kebodohan orang tersebut. Di sini Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari memberikan nasihat kepada kita yang mungkin secara ilmu fikih adalah biasa-biasa saja, tetapi menurut ilmu tasawuf ada sedikit kritikan. Ada 3 macam yang beliau berikan nasihat kepada kita. Yang pertama, barang siapa yang melihat seseorang setiap kali dilontarkan pertanyaan dia selalu menjawab, dan setiap kali apa yang dia saksikan maka dia selalu memberikan ibarat. Dan yang ketiga, dia selalu menyebutkan apa-apa yang telah dia ketahui dari keistimewaan pada dirinya. Yang 3 itu, bila mana ada pada diri seseorang, entah itu pada diri kita ataupun pada diri orang lain, maka itu jadikanlah sebagai dalil bahwa kebodohan atas orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak selamanya seseorang itu ketika dilontarkan pertanyaan
khususnya adalah dalam masalah-masalah yang pelik ketika dilontarkan pertanyaan, lalu orang ini dapat dia menjawab, tidak selalunya membuat kita kagum, dan tidak selalu kita mengatakan bahwa ini orang adalah orang pintar, bahwa ini orang adalah orang alim. Belum tentu. Karena apa demikian? Karena bila mana ada seseorang yang bila mana kita sodorkan pertanyaan, dia setiap kali kita sodorkan pertanyaan dan terus memberikan jawaban, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jadikanlah itu sebagai dalil setiap kali dia menjawab atas kebodohan orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syarahnya adalah amma wajhu jahli fi kaunihi mujiban an kulli masu'il fa innal ijabata an kulli su'il yaqtadihi al-ihatata bil ma'lumah wa dhalik muhalun li ghairillahi ta'ala. Qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dari sisi mana kejahilan atas orang yang selalu menjawab pertanyaan itu? Pertama, dari sisi setiap kali dia menjawab pertanyaan itu tidaklah pertanyaan yang diajukan oleh seseorang itu pasti ingin jawaban yang benar, dan tidak semua ustadz ketika dia diajukan pertanyaan dan dia bisa menjawab dengan benar. Dari 10 permasalahan yang diajukan itu belum tentu 2 dari masalah itu benar, belum tentu semuanya itu adalah pas. Tapi ada kadang-kadang manusia, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa orang ini memaksakan untuk menjawab, mungkin barangkali atas menjaga power dirinya, menjaga wibawa dirinya, karena dia sudah dipanggil orang ustadz, bisa jadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjawab daripada setiap permasalahan yang diajukan itu pasti membutuhkan ilmu yang banyak, pasti membutuhkan ilmu yang sangat mencakupi, yang sangat mumpuni. Nah, sedangkan bagi tiap-tiap manusia yang ada di alam jagat raya ini, itu mustahil memiliki ilmu yang sempurna dan ilmu yang mumpuni. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang memiliki ilmu yang sempurna, ilmu yang mumpuni. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian dari ilmu itu melainkan sedikit, melainkan hanya sedikit. Ulama ahli tafsir menyebutkan ayat ini, andai kata seluruh ulama yang ada di belahan dunia ini semua dikumpulkan dan disatukan semua ilmu mereka, itu masih dalam hitungan sedikit, hanya sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi sisi kebodohan bagi orang yang ketika disodorkan pertanyaan dan selalu dia menjawab, sisi kebodohannya, sisi kejahilannya adalah bahwa setiap kita menjawab pertanyaan itu pasti membutuhkan pengetahuan yang sangat luas, yang sangat mumpuni, sementara kita mustahil memiliki yang ilmu yang sangat luas dan mumpuni. Semata-mata yang hanya memiliki pengetahuan yang luas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasan kenapa sebabnya orang yang selalu menjawab pertanyaan itu dikatakan bodoh, wali anna sa'ila qad yakunu muta'annitan la yastahiqu jawabah. Yang kedua,
Alasannya karena orang yang bertanya itu terkadang kerap kali menentang atas jawaban yang kita berikan. Kadang-kadang orang yang bertanya itu hanya sekedar ingin tahu. Orang yang bertanya itu kadang-kadang adalah ingin menentang dari pertanyaan kita. Setelah kita berikan jawaban muta'annitan, dan tidak jarang itu orang yang menerima jawaban itu adalah menentang dari apa yang dia jawab, dari apa yang dia terima yang telah disampaikan oleh orang yang menjawab. Contoh sederhana aja, dari sahabat kita Salafi itu kan yang namanya tahlil di kuburan kan tidak boleh. Tiba-tiba bertanya kepada kita, Ustadz, apa hukumnya bertahlil di kuburan? Kan sudah tahu kalau Salafi ini pasti, Wahabi ini pasti tidak mau bertahlilan dan tidak mau mengadakan maulid segala macam. Ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Sebabnya bila dijawab muna'anitan pasti akan menentang. Jadi sisi kebodohan diri kita bahwa masih juga menjawab kepada pertanyaan orang yang menentang, bila mana kita jawab itu termasuk menyia-nyiakan pengetahuan yang sudah Allah titipkan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari Mujassimah itu i'tiqad yang salah. Mudah-mudahan di kesempatan waktu nantinya kita bisa membaca kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu ialah akidah yang sesat sebanyak 73 firqah, yang satu hanya selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Fathur Raghibin itu dijelaskan secara tuntas. Mujassimah bertanya kepada kita, Allah Ta'ala itu di mana? Itu kan pertanyaan tidak mungkin dijawab. Bila mana kita jawab Allah Ta'ala itu tidak bertempat, Allah Ta'ala itu bukan di arasy, pasti akan menentang dan pasti dia akan mengeluarkan dalil. Nah, orang yang semacam ini tidak perlu dijawab, dan bila mana kita jawab maka kita termasuk orang yang bodoh sama seperti dia. Demikian kenapa? Karena kita tidak menghargai ilmu yang sudah Allah Ta'ala titipkan kepada diri kita. Waqad su'ila Malik rahmatullah alaihi an ithnataini wa salasina mas'alatan fa ajaba an salas wa qala fil baqi la adri. Dikisahkan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab yang kedua, beliau itu pernah disodorkan masalah sebanyak 32 masalah. Fa'ajaba an salasin, hanya dari 32 masalah itu yang beliau jawab itu 3. Sesisanya daripada itu beliau hanya menjawab la adri, beliau menjawab dengan jawaban tidak tahu. Jadi jamaah, bila mana ada seorang guru yang bila mana kita ajukan pertanyaan lalu dia tidak mau menjawab dari apa yang kita tanyakan, itu bukan berarti guru ini tidak tahu. Mungkin barangkali dia ini menganggap bahwa kita ini adalah orang yang menentang atas jawaban dia nantinya. Mungkin dia ini adalah menjaga titipan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada dirinya. Nah, Imam Malik, beliau disodorkan sebanyak 32 pertanyaan, hanya cuma 3 yang dijawab. Beda dengan masalah kekini-kinian. Masalah di kekini-kinian rame, yang hanya diperlihatkan itu untuk mengadakan tanya jawab, apalagi selalu mengadakan tanya jawab yang itu bukan dari permintaan orang lain, kita yang membuat tanya jawab. Nampak betul sombongnya diri kita, nampak betul bahwa diri kita ini adalah berilmu. Mungkin ini agak beda pandangan dengan sisi daripada ilmu fikih. Ini untuk kehati-hatian. Tasawuf ini beda dengan fikih. Tasawuf ini dia banyak mengambil kehati-hatian dan mengambil yang wara-wara.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kembali kita yang kedua, bahwa sisi daripada kejahilan orang yang selalu menjawab bila mana masalah disodorkan kepada dia adalah dia tidak menghargai ilmu yang sudah Allah berikan pada dirinya bila yang bertanya itu adalah orang yang menentang atas jawaban kita. Yang ketiga, waqad takunul mas'alatul allati sa'ala anha la taliqu bihi li annaha la yafhamuha. Yang ketiga, terkadang masalah yang ditanyakan oleh orang yang penanya itu sebenarnya tidak layak untuk dirinya, la yafhamuha, dan bila mana dijawab pun tidak mungkin dia tidak mungkin mengerti dari masalah itu. Ada orang yang bertanya masalah yang sebenarnya masalah itu belum layak bagi dia. Tiba-tiba dia hanya menanyakan masalah itu, sementara dia belum layak untuk mengambil masalah itu. Contoh masalahnya dalam ilmu fikih, di saat kita berwudu batal untuk kita bila mana kita buang angin, atau di saat kita buang air kecil, atau di saat kita buang air besar, batal. Pertanyaannya adalah kenapa sebabnya di saat berwudu itu yang membatalkan itu tidak masuk daripada anggota wudu, padahal yang membatalkan itu di dalam kitab Hikmatut Tasyri' ada jawabannya. Tapi bila mana ada orang yang bertanya masalah ini, tidak perlu dijawab. Kenapa demikian? Karena ini masalahnya sudah masuk kepada masalah furu'iyah, masalah cabang ilmu fikih yang wajib hanya bila mana dia buang angin, bila mana dia itu buang air besar, buang air kecil, batal wudunya, selesai. Dia tidak wajib mengetahui alasan-alasannya. Kenapa demikian? Karena dia bukan mujtahid, karena dia bukan orang yang menyampaikan ilmu dalam segi furu'. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam berwudu, contoh kita ambil ilmu fikih, dalam berwudu itu ada anggota wudu yang itu tidak hanya wajib dibasuh, cuman hanya wajib diusap semata. Membasuhnya hukumnya adalah sunnah kalaupun mau dibasuh, yaitu mengusap kepala. Sesisanya adalah dibasuh, muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Pertanyaannya, kenapa kepala tidak dibasuh? 3 dari anggota yang lain itu dibasuh, kepala hanya diusap semata. Nah, ini pun sebenarnya tidak wajib dijawab. Pokoknya dia wajib tahu masalah pokoknya. Apa masalah pokoknya? Masalah pokoknya kepala hanya wajib diusap, tidak wajib dibasuh. Saya akan beri jawaban. Kenapa sebab kepala itu tidak wajib diusap, tidak wajib dibasuh, hanya wajib diusap? Karena yang namanya kepala ini adalah tempat secara umum manusia menutup kepala. Itu alasan yang pertama. Dan kenapa sebabnya wajah, kemudian tangan, kemudian kaki itu adalah menjadi anggota wudu yang wajib dibasuh. Oleh ulama fikih di dalam kitab Kasyifatus Sajah dikatakan bahwa anggota yang 3 ini adalah sering kali membuat diri kita ini menjadi hamba yang mendapatkan dosa dari Allah Ta'ala. Karena manusia itu bisa menyebabkan dirinya berdosa dengan sebab wajah. Manusia bisa dia mengekspresikan wajah yang baik, wajah yang jelek itu dari wajah. Dia menampakkan manusia ini, dia tidak senang dengan manusia yang lainnya, itu dari wajah. Manusia pun bisa menimbulkan gairah untuk tertariknya syahwat, itu pun dari wajah. Wah, ibu ini alisnya melengkung umpamanya, make upnya sampai 5 inci tebalnya, tertarik kan nafsu kita. Itu sebabnya dari maka wajah dibasuh. Dan kemudian kaki, tangan adalah anggota yang sangat besar potensinya menimbulkan dosa atas diri kita. Saat kita melangkah melakukan maksiat itu kaki dan tangan adalah sangat besar potensi menimbulkan maksiat atas diri kita. Contohnya menempeli orang,
mengambil harta orang dan menunjuk kesombongan. Kan tangan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau bagian kepala kan tidak mungkin, tak ada orang bermaksiat itu dengan bagian kepala ini, kepala berjalan, tak ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang ketiga, bahwa ada masalah memang yang ketika ditanyakan oleh si penanya tidak perlu dijawab. Kenapa? Sebabnya masalah itu tidak layak baginya, dan kalaupun dijawab dia tidak mungkin paham masalah ini, dia tidak mungkin paham masalah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutul hikmata ghaira ahliha fatuzallimuha wa la tamna'uha ahliha fatuzallimuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berikan hikmah nih. Jangan kalian berikan hikmah yang bukan kepada ahlinya. Bila mana kalian memberikan hikmah itu kepada bukan ahlinya, fatuzallimuha, maka kalian telah mengkhianati, telah menzalimi itu hikmah. Dan berikanlah ilmu itu kepada memang orang yang sangat membutuhkan. Bila mana tidak diberikan, maka kita telah berbuat zalim kepada orang tersebut. Lain ceritanya kalau orang datang ke rumah kita, betul-betul menanyakan masalah ini, Tuan Guru umpamanya, latifah dalam diri kita ini ada berapa lapisan ruh? Itu tidak bisa dijelaskan di publik, dan itu tidak bisa dijelaskan di tempat ramai. Ini ada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh ingin mengetahui masalah ini, berikan. Bila mana tidak, kita termasuk berbuat zalim kepada orang yang bersungguh-sungguh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berikan hikmah itu kepada orang yang bukan ahlinya, tapi berikanlah hikmah itu yang memang kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Bila mana kita berikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu niscaya akan berbuat zalim terhadap hikmah itu. Tapi kalau orang datang betul-betul menanyakan masalah itu, maka patut kita jawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yuhaddisu qauman bihadisin la yablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada satu kaum yang mana ilmu itu belum sampai lagi kepada akal mereka, melainkan ilmu itu hanya menjadi fitnah di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah masyarakat. Ada ilmu yang memang tidak perlu kita berikan, karena ada orang yang akalnya ini tidak menerima, karena ada orang yang akalnya ini tidak menerima. Keterangan ini belum layak lagi. Bila mana dipaksakan, fitnatan akan menjadi fitnah. Contoh, ada orang yang mengaji tentang ilmu ketuhanan, ilmu kebatinan, ilmu yang katanya adalah ilmu tauhid. Banyak yang tidak sholat, akhirnya tidak sembahyang lagi. Bukan ilmunya yang salah. Ini bisa dua, kalau tidak gurunya yang salah menyampaikan dan akal si penerima ini kurang sempurna. Artinya belum layak. Kita ini kan memberi ilmu pengetahuan itu tentu kepada orang yang akalnya sudah menerima. Tidak mungkin anak yang akalnya umurnya baru 2 tahun, yang belum tahu apa-apa, kita paksakan untuk makan nasi. Tidak mungkin. Saatnya masih menyusu, saatnya masih minum ASI. Tidak mungkin. Bila mana dipaksakan, sakit dia. Nah, ini pun sama manusia. Bila kita berikan ilmu yang tidak sampai kepada akalnya, akan menjadi fitnah. Banyak orang yang tidak sholat lagi, banyak orang yang tidak berpuasa lagi. Mestinya orang yang mendapatkan ilmu itu, mestinya orang yang belajar itu adalah bertambah gairah dia beribadah,
bertambah gairahnya bertakwa kepada Allah Ta'ala, makin semangat. Ini makin belajar ilmu itu makin tidak sembahyang, makin belajar ilmu itu makin tidak berpuasa. Yang tadinya hormat dengan orang tua malah menjadi menentang, berani membangkang cakap orang tua. Ini bukan salah ilmunya, tapi salah penerima karena akalnya belum sampai. Jadi sisi yang ketiga, kenapa sebabnya ilmu itu tidak wajib kita berikan kepada orang yang belum layak untuk menerimanya, takut-takut bisa menjadi fitnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi berkata, la tamna'ul ilma ahliha fata'assam wa la tuhadditsu ghaira ahliha fata'assam. Janganlah kalian simpan ilmu itu yang bila mana memang sudah berhak orang itu untuk menerimanya, bila mana disimpan-simpan fata'assam, maka dia mendapatkan dosa. Dan sebaliknya, jangan juga kalian ceritakan ilmu yang bila mana dia itu bukan berhak untuk menerimanya, fata'assam, maka dia akan berdosa. Macam ilmu urusan-urusan pengajian tentang diri itu kan sebenarnya tidak wajib bagi kita. Itu hanya bagi orang-orang yang ingin memperdalami. Yang wajib bagi kita rukun sholat, rukun puasa, haji, ilmu haji dipelajari karena mau naik haji. Kurban, bagaimana hukum kurban, daging kurban, itu baru. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu orang pun yang bila menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak sampai kepada akal masyarakat, kepada akal satu kaum, melainkan dia itu telah menebarkan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, umirna an nukhatiban nasa ala qadri uqulihim. Kami diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memberikan ilmu, untuk menyampaikan pengetahuan kepada manusia itu dengan kadar akal manusia, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, yang pertama, orang yang selalu menjawab masalah itu bisa dikatakan jahil, ditinjau daripada tiga sisi. Terus yang kedua, wa mu'abbiran an kulli ma syahid, dan juga orang yang selalu memberikan ibarat atas apa yang telah dia saksikan, maka itu pun orang adalah termasuk daripada orang yang jahil. Kita lihat, wa amma wajhu jali fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahid minal karamati wa ma wasala ilaihi minal maqamat, lianna hadhil umura adwaqul batiniyah wa asrarur rabbaniyah la yafhamuha illa arbabuha wa ahwaluha, fatu'abbiruha lil umum takhfifun biqadriha wa naqsun fil ikhlas wa tamkinun lidukhulir riya fa halaka minhum ma'al halikin. Yang kedua, bahwa di mana kita melihat orang yang selalu memberikan ibarat atas apa yang dia saksikan, maka itu pun dikatakan jahil. Apa yang dia saksikan selalu dia ceritakan, dia ibaratkan. Contohnya minal karamati, seperti mendapatkan karamat. Aku tadi malam dapat berkaramat ini. Mimpi tadi malam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah. Itu enggak usah diceritakan. Apalagi sampai di publik. Saya semenjak kecil saya sudah bersolawat kepada Nabi. Kemudian saya ini tidur lalu bermimpi dengan Nabi. Tak perlu diceritakan. Tidak perlu diceritakan. Kenapa demikian? Karena bila mana diceritakan, tidak akan mungkin paham orang yang memahami, tidak akan mungkin paham orang yang mengalami seperti kita. Contohnya mana? Seperti lezatnya di saat kita menjalankan ibadah. Katakanlah kita mengamal salawat, nyaman rasanya, lezat rasanya.
Dan di saat kita menjalankan ibadah membaca salawat contohnya, seolah-olah Rasulullah itu hadir di depan mata kita. Lalu kita ceritakan dengan orang lain, tidak usah. Apa sebabnya? Karena itu adalah makanan batin kita. Karena itu adalah asrar rabbaniyah, rahasia ketuhanan yang Allah berikan pada diri kita. Jangan diceritakan kepada orang umum, jangan diceritakan kepada halayak ramai. Bila mana diceritakan, jahil orang ini. Bila mana diceritakan, orang ini adalah orang bodoh, meskipun bulangnya besar-besar, meskipun profesor doktor, meskipun dia adalah seorang kiai, orang habib, jahil orang ini. Kenapa sebabnya? Karena ini adalah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini makanan batin seseorang, yang ini adalah rahasia rabbaniyah yang Allah ta'ala berikan kepada seseorang, yang belum tentu orang itu mengalami apa yang kita alami. Tidak perlu kita cerita, tidak perlu kita ceritakan. Kenapa sebabnya? Barang ini adalah barang mahal. Barang ini adalah barang mahal. Tidak mungkin barang mahal kita mau berikan kepada orang yang tidak mampu membeli. Contoh sederhana, kita ini punya batu, misalkan batu kita yakutnya yakut warna kuning. Ini bukan yakut nih, batu hijau aja, batu kasih orang umpama. Yakut itu kan harganya mahal, apalagi zamrud Kolombia umpamanya, atau ruby Birma, pokoknya batu-batu yang mahal lah. Tiba-tiba kita buka di depan orang yang tidak mampu membeli. Tidak mampu orang ini membeli nih. Bodoh tak kira-kira kita? Bodoh. Apa sebabnya orang ini tidak mampu membeli? Ini barang berharga. Kita menawarkan tanah yang harganya 1 miliar kepada orang yang hanya duitnya 1.000 rupiah. Tak perlu kita ceritakan dan tidak perlu kita menawarkan barang yang mahal ini kepada orang yang tidak mampu. Bila mana kita bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan kelezatan di dalam ibadah, ketenangan jiwa di saat kita menjalankan ibadah, tidak perlu kita ceritakan kepada manusia awam. Demikian kenapa? Karena itu adalah barang mahal. Karena itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bila mana dikisahkan la yafhamuha, orang ini juga tidak akan paham. Orang ini tidak akan mengerti. Tapi kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, inilah nanti yang akan ditemukan di akhir masa. Banyak penyampai ilmu, banyak pendakwah ilmu, banyak orang-orang yang menyampaikan ilmu Allah. Yang disampaikan itu adalah bukan karena Allah, tetapi karena untuk nafsu, untuk kepopuleran. Akhirnya diceritakan bahwa saya masih kecil dulu pernah bertemu dengan Nabi, bahwa saya pernah mimpi Nabi, biar orang yakin nih, orang yakin ini ulama ini wali ini. Padahal hanya untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari kepopuleran. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kenapa dikatakan orang ini jahil, takhfifun biqadriha, karena bila mana kita mengisahkan kepada orang yang orang itu belum mengalami apa yang kita alami, yang pertama takhfifun biqadriha, yang pertama kita mengentingi orang ini. Aku ini ibadah sudah khusyuk nih, aku ini ibadahnya sudah manis sekali, bertemu dengan Nabi, engkau belum. Timbul kesannya mengentingkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa naqsun fil ikhlasi, itu menunjuk bahwa orang itu kurang ikhlas. Yang ketiga, tamkinur riya, itu menandakan orang itu adalah orang yang riya, menceritakan keistimewaan pada dirinya. Bila mana yang tiga itu ada, menganggap enteng kepada orang lain dan kurangnya ikhlas, sudah dimasuki riya, meskipun dia sudah pernah bermimpi Nabi, pahalaka minhum ma'al halikin, orang ini akan celaka bersama orang-orang yang celaka. Lain halnya kita menceritakan itu kepada guru kita, kepada murabbi pembimbing kita, lain kisahnya. Guru, tadi malam aku beribadah
macam-macam, ada warna kuning yang datang kepada aku. Kira-kira apa itu kira-kira ya? Gurunya menceritakan, guru pembimbingnya lain cerita. Ini menceritakan ini di kedai kopi, menceritakannya di tempat berceramah umum yang di situ ada orang alim, ada orang yang tidak alim, ada ilmunya sesuai dengan kapasitas kita, ada yang tidak. Maka bila mana dipaksakan, fitnah ujung-ujung yang timbul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma wajhi jahlu fi kaunihi zakiran li kulli ma'ulim minal haqa'iq wal ulum wal ma'arif fali annahu jahlun fi qadriha wastakhiffa sya'niha falau kana 'inda rafi'atan 'azizatan ma abshaha li ghairiha. Yang ketiga, orang yang bisa dikatakan bodoh itu adalah orang yang selalu menyebut-nyebut ilmunya. Aku ini alim, sudah sampai kepada ilmu tentang kaji diri, sudah sampai kepada makam ma'rifah, sudah sampai kepada makam makrifah. Ceritakan, itu adalah orang yang jahil. Yang ketiga, orang yang jahil itu adalah orang yang selalu menyebut-nyebut ilmunya, sedikit-dikit ilmu dia, sedikit-dikit ilmu dia. Kalau menurut pemahaman saya tidak begini, kalau menurut ilmu saya tidak begini, kalau menurut sedikit-sedikit dia. Ini menunjukkan orang ini adalah orang yang aku ini orang ma'rifat sudah, aku ini orang alim sudah, aku ini orang hakaik sudah, orang yang ahli hakikat sudah. Aku sudah ngaji di Kalimantan ilmu ini, aku ini sudah ngaji di Jawa ini, ngaji ilmu ini nih. Berbicara depan ustadz umpamanya, hargai orang, hargai orang, itu bisa juga dianggap bodoh. Kenapa? Sebab dikatakan bodoh, fa innahu jahlun fi qadriha, karena dia itu tidak tahu takaran ilmu yang mahal dan dia menganggap penting dengan ilmu yang mahal, meskipun dia sudah sampai kepada makam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, tetap orang itu dikatakan orang yang bodoh. Jadi kesimpulannya yang ketiga, orang yang bodoh itu kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang selalu menyebut-nyebut pengetahuannya, orang yang selalu menyebut-nyebut ilmunya. Demikian kenapa? Karena dikatakan bodoh karena bisa dia menganggap dirinya adalah alim. Nabi Musa alaihissalam ketika berkhutbah, Nabi Musa ini pernah saya sampaikan, Nabi Musa ketika berkhutbah, Nabi Musa di hadapan kaumnya Bani Israel dengan khutbah yang begitu mengharukan, akhirnya meleleh air mata kaumnya. Lalu berdirilah satu orang laki-laki bertanya kepada Nabi Musa, Musa, kiranya adakah manusia yang lebih alim daripada engkau? Tak ada, kata Nabi Musa, aku yang alim, kata Nabi Musa. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, tidak Musa, ada orang yang lebih alim dari kamu dan dia tergolong daripada hamba kami, namanya adalah Nabi Khidir. Temui dia. Bila mana kita merasa alim, merasa hebat, merasa sudah mumpuni pengetahuan kita, paham dengan ilmu hakikat, meskipun kita memang paham, itu menunjukkan adalah orang yang jahil. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut hikmah yang ke-48 sembari kita menghabiskan keterangan hikmah yang ke-60. Insyaallah minggu akan datang kita masuk kepada hikmah yang ke-69 sembari kita menghabiskan hikmah yang ke-68. Anna salah satu aqsam al-awam was-salik wal-arif. Manusia itu terbagi menjadi tiga, ada orang awam, ada orang salik, ada orang alim. Mislahu la ilallah, contoh la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bagi orang awam ada maknanya. La ilaha illallah itu untuk orang salik ada maknanya. La ilaha illallah itu untuk orang alim ada maknanya. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut. Semoga kita dapat kembali duduk bersama dalam majelis taklim pada minggu yang akan datang. Anak cucu kita jadikan anak cucu yang saleh dan salehah, dan semoga dengan berkah pengajian ini Allah ampuni dosa kita, dan juga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala kepemahaman dan kita tidak riya dengan apa yang telah kita ketahui. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.